Oleh karena itu kita adakan kegiatan kokurikuler ini untuk madrasah aliyah. Tujuannya biar kegiatan, dan kita di sini akan menggabungkan dua disiplin ilmu bisa dibilang. Jadi kenapa kata yang digunakan itu adalah generasi demokrasi. Ya, kita tidak akan mengajarkan bagaimana mereka berpolitik praktis. Yang akan kita ajarkan adalah kenapa Kementerian Agama mendukung. Lebih baik mana Pancasila dengan Al-Quran. Menteri Agama Republik Indonesia juga sudah meluncing tentang kurikulum berbasis cinta. Tugas kita hari ini adalah menyiapkan generasi berikutnya untuk memegang etape kepemimpinan Republik ini. Kenapa madrasah yang dijadikan sasaran utama untuk program kokurikuler generasi demokrasi ini dilaksanakan pertama kali di Lombok Timur? Apa yang membuat Bapak merasa bahwa program ini penting untuk dilakukan? Apa sih kaitannya pendidikan agama dengan demokrasi? Bagaimana hal-hal yang kita rancang agar teman-teman kita, adik-adik kita itu semakin merasa tertarik dan semakin merasa bahwa kegiatan ini adalah penting dan sangat dekat dengan generasi mereka. Kira-kira setelah program ini berjalan, apa sih yang sebenarnya akan dilakukan oleh siswa maupun dewan guru yang ada di madrasah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Eva di podcast KPU Kabupaten Lombok Timur. Nah, teman pemilih, episode 7 kali ini adalah episode yang cukup spesial karena kita berada di tempat yang sangat luar biasa. Dan tema podcast kita pada pagi hari ini adalah demokrasi dari madrasah, kolaborasi antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik. Betul Bapak, jadi menariknya di podcast kali ini kita tidak hanya belajar tentang teori demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi di sini siswa diajarkan untuk berkegiatan yang kolaboratif, berdiskusi, kemudian menerapkan demokrasi dalam pengalaman sehari-hari dalam pengambilan keputusan bersama. Dan untuk terkait dengan pendidikan pemilih itu di KPU Kabupaten Lombok Timur tuh punya istilah menarik untuk menggambarkan generasi demokrasi. Kita mengenainya dengan kata Gendi. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana Gendi ini bersama kita KPU Kabupaten Lombok Timur berkolaborasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur tentu saja untuk meningkatkan bagaimana pemahaman tentang demokrasi kepada teman-teman pemilih yang pada saat ini sedang berada di usia menuju pemilihan. Dan tentu saja untuk membahas tema yang sangat menarik itu kita tidak sendirian, kita telah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kami izin memperkenalkan, mohon izin selamat pagi dari Pak Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lombok Timur. Selamat pagi Bapak. pagi. Apa kabar Pak pagi? Alhamdulillah sehat ya. Oke, berarti kita siap ya Pak pagi ini Siap, untuk siap. memberikan informasi tentang Gendi kepada teman-teman pemilih yang ada di rumah. Kemudian narasumber kita yang kedua, mohon izin Bapak selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. TU Kemenak RI Kabupaten Lombok Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau juga Eva sekaligus sebagai ketua tim kerja kokurikuler generasi demokrasi. Ya, jadi yang menemani kita pagi hari ini adalah narasumber yang luar biasa yang memang berkapasitas untuk menjelaskan tentang apa sih generasi demokrasi, tentang kolaborasi antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Kemenang Kabupaten Lombok Timur. Betul. Baik. Mungkin untuk yang pertama Eva, karena berbicara kenapa generasi demokrasi ini hadir. Kita mulai dari Pak Kadif Teknis KPU Kabupaten Lombok Timur. Barangkali penting untuk dijelaskan kepada penonton atau kepada masyarakat umum kenapa kemudian KPU mengusulkan Gendi bekerjasama dengan Kemenak. Jadi apa yang melatar belakangi program ini, Pak Kadif? Bisa dijelaskan Pak? Iya, terima kasih. Berbicara latar belakang ya, pertama untuk diketahui mungkin ya, khususnya untuk Bapak Ibu Ketua Madrasah, khususnya Ketua Madrasah Aliyah di Kabupaten Lombok Timur. Jadi KPU Republik Indonesia itu sudah menandatangani MOU dengan Kementerian Agama Republik Indonesia
Kemudian kita pun di daerah antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Kemenak Kabupaten Lombok Timur itu sudah menandatangani PKS ya, perjanjian kerjasama, yang substansi dari perjanjian itu adalah bersama-sama menyusun buku modul kokurikuler generasi demokrasi ya. Pertanyaannya kenapa ini, apa yang melatar belakanginya? Jadi salah satu konsen KPU Kabupaten Lombok Timur di luar tahapan, maksudnya di luar pemilu, itu adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula ya. Dan konsen kita adalah pada pemilih pemula. Kenapa pemilih pemula kita menjadi salah satu target utama? Karena kalau kita lihat dari perkembangan data pemilih kita, itu dari 1 juta kurang saat ini akan mendekati 1.050.000. Maka menjelang pemilu 2029 akan ada ratusan ribu penambahan pemilih di Kabupaten Lombok Timur, dan itu akan didominasi oleh pemilih pemula. Mungkin ada yang bertanya, pemilih pemula itu apa sih gitu ya. Jadi pemilih pemula itu adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena keterpenuhan syarat usianya. Nah, sederhananya gini, kalau kemarin di pemilu 2024 itu dia tidak menggunakan hak pilihnya karena masih di bawah 17 tahun. Tetapi besok di pemilu 2029 dia akan sudah genap 17 tahun dan bisa memilih. Dan ini akan menjadi pengalaman pertamanya. Nah, karena mereka adalah bisa dibilang menjadi pemilih pemula dan akan menjadi pengalaman, maka kewajiban kita sebagai penyelenggara itu untuk memberikan informasi yang benar. Bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kenapa metodenya yang dipilih adalah kokurikuler. Memang selain kokurikuler, KPU Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan banyak sosialisasi dan pendidikan pemilih, tapi bisa dibilang itu bentuknya sporadis ya, bentuknya sporadis. Oleh karena itu kita adakan kegiatan kokurikuler ini untuk madrasah aliyah, tujuannya biar kegiatan ini terukur ya, kemudian berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi itu beberapa yang melatar belakangi kenapa kokurikuler ini dipilih. Dan mungkin bagi publik yang bertanya, kenapa kata yang digunakan itu adalah generasi demokrasi ya? Karena kita ingin memberikan pemahaman, pengetahuan kepada pemilih pemula ini bukan hanya tentang pemilu saja, tetapi tentang demokrasi secara umum. Jadi harapan kita anak-anak yang akan mengikuti kegiatan kokurikuler ini akan betul-betul menjadi generasi demokrasi. Maksudnya apa generasi demokrasi? Pertama, dia paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dia akan cinta kepada bangsa dan negaranya. Dengan tumbuhnya rasa cinta, tentu harapan kita dia ada rasa ingin berpartisipasi, berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Kemudian kita juga ingin memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita, khususnya madrasah aliyah nanti, bahwa nilai-nilai demokrasi yang penting untuk dilaksanakan itu salah satunya tadi ya, menerima perbedaan pendapat ya, kemudian menghargai pilihan orang lain dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, harapan kita mereka itu akan bukan saja nanti akan berkontribusi menjadi pemilih ya, datang ke TPS, tetapi harapan kita dia menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional ya, pemilih yang ibaratnya mendahulukan rasionalitas daripada yang biasa kita sebut dengan money politik tadi ya. Kemudian karena mereka ini adalah bisa dibilang adalah generasi milenial yang sangat dekat dengan dunia media sosial, yang informasinya luar biasa, kita khawatir nanti kalau mereka menerima informasi melalui media sosial dan itu mungkin informasi yang tidak benar, ini kita khawatirkan. Nanti jangan sampai dia menganggap pemilu itu tidak baik, kemudian demokrasi itu tidak baik dan sebagainya, sehingga kokurikuler ini harapan kita menjadi benteng, menjadi pintu gerbang untuk memberi wawasan yang benar akan demokrasi, akan pemilu gitu.
Berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya program ini kita sedang membentuk ya Pak ya, sedang membentuk, mempersiapkan, bukan mengajarkan siswa untuk berpolitik praktis, tapi untuk bagaimana mempersiapkan mereka untuk memandang bahwa demokrasi di negara ini tuh perlu kembali lagi ke karakter, bagaimana mereka akan menilai, bagaimana mereka akan memilih, dan bagaimana mereka akan menerapkan nilai-nilai demokrasi itu dalam kehidupan sehari-harinya, begitu Pak ya? Iya betul. Jadi betul sekali, kita tidak akan mengajarkan bagaimana mereka berpolitik praktis. Yang akan kita ajarkan adalah pendidikan politiknya. Jadi pendidikan politik itu beda dengan politik praktis ya. Jadi kalau pendidikan politik itu kita akan mengajari anak-anak kita ini bagaimana sistem bernegara kita di Indonesia, bagaimana cara kita cinta kepada negara kita, bagaimana sistem pemilu itu dilaksanakan, kemudian apa hak dan kewajibannya di dalam konteks pemilu dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya yang kita tanamkan nanti. Menariknya begini, kita berbicara tentang generasi demokrasi seperti tadi yang disampaikan bahwa ini adalah pemilih pemula yang nanti di 2029 ini adalah pengalaman pertama mereka untuk memilih. Nah, tetapi yang kemudian menjadi penting ini adalah kenapa madrasah? Kenapa madrasah yang dijadikan sasaran utama untuk program kokurikuler generasi demokrasi ini dilaksanakan pertama kali di Lombok Timur ini, Pak? Iya, pertanyaannya menarik ya. Jadi sebenarnya kalau sasaran KPU itu tentu tidak terbatas kepada madrasah saja, karena semua siswa harapannya terjangkau oleh KPU ya harapannya. Tetapi kenapa madrasah itu menjadi penting? Kalau kita lihat data, itu jumlah sekolah umum, maksudnya jumlah madrasah itu jauh lebih banyak daripada sekolah umum. Dan kalau kita berbicara Kabupaten Lombok Timur, jadi madrasah ini sangat mengakar di masyarakat ya, sangat mengakar di masyarakat. Bisa dibilang kehidupannya tidak jauh-jauh dari madrasah ya. Sehingga kita melihat ini peluang bagus untuk KPU, bukan saja nanti siswa-siswa itu akan diberikan pemahaman demokrasi yang benar, tetapi harapannya juga mereka menjadi agen generasi demokrasi di wilayahnya masing-masing. Jadi harapan kita adik-adik nanti yang mengikuti program itu setelah diberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan demokrasi, harapannya membantu kita untuk mensebarluaskan pemahaman yang dimiliki tadi ya. Karena kita tahu bahwa suksesnya tidak itu pemilu atau pemahaman pematangan demokrasi di masyarakat tentu tidak bisa hanya dibebankan ke KPU, butuh kolaborasi banyak pihak sebagaimana saat ini kita berkolaborasi dengan Kemenak gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman pemilih ini harus digarisbawahi ya, bahwa kerjasama yang dirangkai antara KPU dengan Kemenak terkait dengan generasi demokrasi ini bukan untuk mengajar siswa berpolitik praktis, tetapi pendidikan politiknya, gimana adik-adik kita yang sekarang sedang duduk di bangku madrasah aliyah yang akan segera menginjak usia 17 tahun itu lebih paham sebelum mereka benar-benar terjun ke dalam pesta politik kita di pemilihan yang akan datang. Nah, tadi kan udah nih kita dengar tentang pengantar, tentang apa itu BND, terus mengapa KPU ini ya, kenapa KPU menyasar Kemenak untuk melakukan kerjasama terkait dengan generasi demokrasi. Nah, sekarang kita akan mendengar pendapat langsung dari Kepala Subbagian TU Kemenak RI Kabupaten Lombok Timur, Bapak. Ketika mendengar ini kerjasama yang digagas oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dengan madrasah terkait dengan Kemenak yang ada di Lombok Timur, apa yang membuat Bapak merasa bahwa program ini penting untuk dilakukan? Ya, agama itu kan tidak hanya bicara tentang ibadah ubudiyah, hubungan seorang hamba, hubungan vertikal dengan Sang Maha Pencipta. Maka itu hanya menimbulkan kepada kesolehan individu, kesolehan pribadi, kesolehan bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, yang disebut dengan hubungan horizontal kita. Maka dalam agama itu disebutkan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah, dan ini harus seimbang. Nah,
hubungan dengan sesama manusia ini dalam muamalah, dalam jual beli, termasuk dalam bermasyarakat, itu juga banyak dikupas dalam agama. Memang secara eksplisit Al-Quran tidak menyebutkan tentang demokrasi, tapi nilai-nilai demokrasi itu disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa nilai dalam demokrasi itu pertama antara lain musyawarah misalnya. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka maafkanlah mereka, kemudian meminta ampun dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusan tertentu. Ketika kalian sudah bermusyawarah, sudah diputuskan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Itu dalam hal musyawarah. Kemudian kenapa Kementerian Agama mendukung? Dunia ini kan tidak statis. Dunia ini dinamis. Maka dari generasi ke generasi itu kan harus berkesinambungan. Tugas kita hari ini adalah menyiapkan generasi berikutnya untuk memegang etape kepemimpinan Republik ini. Dalam agama juga mengajarkan jauh sebelumnya, itu Rasulullah itu sudah mengingatkan kita, alimu auladakum fa innahum mahlukuna di zamanin bagairi zamanikum. Maka didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup pada satu zaman yang bukan zaman. Seiring dengan geopolitik sekarang ini, dengan segala ketidakpastiannya dalam aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan sebagainya, maka tugas kita tuh mempersiapkan generasi yang akan datang agar dia siap untuk menghadapi masa-masa nanti pada zamannya. Itu karena Kementerian Agama menaungi madrasah sebagai salah satu satuan pendidikan yang disebut dengan pendidikan keagamaan atau sekolah umum yang berciri khas Islam untuk madrasah dalam konteks kurikulum, maka ada harapan kita, harapan kepada generasi yang akan datang untuk lebih baiknya tatanan pemerintahan di negara Republik yang sama-sama kita cinta ini melalui pendidikan generasi demokrasi. Jadi luar biasa ini sebenarnya dukungan dari Kementerian terhadap program yang diselenggarakan oleh KPU terkait dengan pendidikan generasi demokrasi, Pak Kasubag. Tetapi yang menarik kemudian adalah jika dikaitkan dengan pendidikan agama misalkan, tentu masyarakat akan bertanya, apa sih kaitannya pendidikan agama dengan demokrasi? Gitu kan? Jika dikaitkan, mungkin di pelajaran kewarganegaraan tentu sangat berkaitan, tetapi jika dikaitkan dengan pendidikan agama dan pendidikan demokrasi, itu akan seperti apa sih nantinya, Pak Kasubag? Silahkan. Iya, sama pertanyaannya, lebih baik mana Pancasila dengan Al-Quran? Ini bukan pilihan, tapi ini adalah pertanyaan jebakan, Pak Kadek. Karena Al-Quran memang kitab suci kita bagi umat Islam. Tapi Pancasila adalah nilai-nilai Al-Quran itu ada dalam Pancasila. Tidak ada dari 5 sila itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dari ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran itu Qul huwallahu ahad misalnya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Persatuan Indonesia, Al-Quran juga menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, sampai dengan keadilan sosial. Ya, sampai dengan keadilan itu Allah sendiri, kalau para ilmu nahwu itu ada dalam Al-Quran itu dilu katanya itu, maka berlaku adillah kalian. Ya, karena wa aqrabut taqwa, karena keadilan itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Jadi bicara tentang agama, bicara tentang kebangsaan itu dalam satu tarikan nafas. Kita bicara agama juga kita bicara bangsa. Kita bicara bangsa juga sebetulnya pada hakikatnya kita bicara agama. Misalnya, kan tidak bisa orang akan nyaman beribadah
tanpa harus dijaga oleh negara. Ini negara harus hadir untuk memastikan jaminan warga negara ini untuk tenang beribadah. Itu tugas negara. Tapi negara tidak boleh terlalu masuk kepada substansi daripada ajaran-ajaran agama. Ya, misalnya agama sudah mengatur misalnya ibadah Jumat di hari Jumat. Ya tidak bisa negara mau mengalihkan ke hari Minggu. Tapi negara hanya memastikan bahwa setiap ibadah yang dilakukan oleh warga negaranya itu dijamin keamanannya, kenyamanannya oleh negara. Itu diatur dalam konstitusi pasal 29. Ya. Bahwa negara hadir Ya. dalam menjamin hak-hak warga negaranya. Dan kembali lagi nih terkait dengan generasi demokrasi, mungkin pertama kita ingin mengapresiasi juga ya Pak terkait dengan respon Kemenak Luar biasa. terhadap program generasi demokrasi ini. Bagaimana Kementerian Agama Lombok Timur hadir dan memfasilitasi pembahasan terkait dengan modul dan lain sebagainya itu dibahas cukup serius karena kita ingin benar-benar memastikan bahwa nilai demokrasi dan nilai-nilai yang ada di madrasah sesuai dengan yang kita yakini sebagai umat Islam itu bisa kita kolaborasikan. Dan terkait hal tersebut Pak Kasubag, ingin saya mungkin teman-teman pemilih di rumah ingin mendapatkan penegasan bahwa berarti apakah program generasi demokrasi yang digagas oleh KPU bersama dengan Kemenak ini ingin mengkolaborasikan nilai-nilai demokrasi sebagaimana kita dalam konstitusi mengenal dengan nilai-nilai agama yang diajarkan di madrasah kepada teman-teman pemilih yang akan menuju usia pemilihan. Silakan. Ya, saya melihat bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah nilai-nilai agama. Jadi demokrasi ini tidak terpisah dari agama. Karena seperti buku Demokrasi untuk Indonesia oleh Muhammad Hatta sebetulnya dalam buku ini disebutkan bahwa kita di Indonesia itu bukan demokrasi individu seperti di negara barat Pak Kadip. Tapi demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi kebersamaan. Maka tentu apapun yang akan kita lakukan dalam konteks kita bermasyarakat, bernegara, tentu dilalui dengan proses-proses demokrasi. Termasuk di dalamnya adalah kepemilihan umum, gitu. Nah, ini pemilu ini juga harus kita pahamkan kepada generasi setelah kita ini agar melaksanakan demokrasi itu sesuai dengan apa nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Baik, teman pemilih, tentu tadi kita sudah dengarkan dari Kemenak Kabupaten Lombok Timur bahwa bagaimana kegiatan ini sangat begitu didukung, kemudian bagaimana kesinambungan antara keagamaan dengan kewarganegaraan, demokrasi dengan pendidikan agama. Nah, kita ingin mendengar dari KPU sekarang, Pak. Kira-kira setelah program ini berjalan, apa sih yang sebenarnya akan dilakukan oleh siswa maupun dewan guru yang ada di madrasah? Bagaimana gambaran dari KPU tentang perjalanan program ini nanti ke depan ketika sudah diterapkan di madrasah? Silakan. Iya, jadi pendidikan demokrasi yang akan kita laksanakan bersama Kemenak itu kita bungkus dalam sebuah program kokurikuler ya yang kita sebut kokurikuler dengan tema generasi demokrasi. Jadi kalau kita lihat kokurikuler sendiri itu sebenarnya pendalaman dari intrakurikuler ya yang ada di madrasah ya. Jadi akan ada pendalaman di sana, kemudian lebih-lebih akan ada pendidikan karakter di kokurikuler ini. Dan kita di sini akan menggabungkan dua disiplin ilmu bisa dibilang. Jadi mata pelajaran PPKN kita kolaborasikan dengan mata pelajaran agama. Jadi itu sebagai satu kesatuan. Kemudian aktivitasnya tentunya harus berbeda dengan intrakurikuler di dalam kelas. Makanya kita sedang meramu menyusun ada beberapa aktivitas nanti yang dilaksanakan. Pertama akan ada diskusi demokrasi, kemudian akan ada studi kasus, kemudian akan ada observasi lapangan, dan terakhir harapan kita akan ada program kampanye demokrasi yang sehat. Jadi langsung ke betul. Jadi bukan hanya pemahamannya yang kita berikan,
bukan hanya nilai-nilainya, tetapi mereka juga secara nyata berkontribusi, berpartisipasi ya, terutama tema-tema demokrasi secara langsung di masyarakat. Berarti bisa dibilang kita akan membawa demokrasi ini sangat dekat dengan siswa Pak ya, supaya mereka semakin paham tentang mungkin penyelesaian masalah. Ketika itu mereka temukan di lapangan, mereka tahu harus apa. Jadi tidak sekedar memberikan pemahaman materi dan lain sebagainya, tapi kita membawa demokrasi itu untuk lebih dekat dengan kegiatan yang mereka lakukan sehari. Ini cukup menarik ya Pak ya, karena kita mengenal generasi kita sekarang ini, Pak Kasubag, adik-adik kita yang sedang duduk di Madrasah Aliyah ini merupakan generasi yang sangat dekat dengan media sosial. Informasi yang mereka terima tuh bisa sangat beragam dan cukup masif, dan cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut bagaimana program kerjasama ini, bagaimana KPU bersama dengan Kemenak merangkai kegiatan-kegiatan itu agar siswa-siswa ini terus semangat begitu Pak Kadif. Bagaimana hal-hal yang kita rancang agar teman-teman kita, adik-adik kita itu semakin merasa tertarik dan semakin merasai bahwa kegiatan ini adalah penting dan sangat dekat dengan generasi mereka. Begitu Pak. Iya, jadi dalam merancang kegiatan kokurikuler ini kita bukan hanya pihak-pihak KPU yang membahas, tetapi teman-teman yang memang profesinya menjadi guru ya, menjadi guru, dan kita sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan untuk mengkaji, merumuskan itu, sehingga harapannya metode-metode yang kita berikan memang sesuai dengan seperti yang disampaikan tadi ya, kita melakukan pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Jadi apa yang mereka sukai, itu yang akan kita lakukan sembari memberikan tadi ya, memberikan nilai-nilai demokrasi itu bisa kita insert ke dalam aktivitas yang mereka sukai tadi. Begitu. Jadi sebenarnya Eva, kalau tadi dari penyampaiannya ini tidak seperti intrakurikuler. Betul. Jadi siswa atau siswa-siswa di madrasah itu tidak hanya sebagai pendengar di dalam ruang kelas, mendengarkan guru menyampaikan materi dan lain sebagainya, akan tetapi mereka langsung terjun, bersentuhan dengan masyarakat, mempraktekkan demokrasi bagaimana hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu Pak ya? Betul. Baik, jadi ini kita sudah mendengarkan ya bahwa bagaimana KPU tentu saja bersama dengan Kemenak merancang kegiatan agar siswanya tidak pasif ya, kita bilang Pak Kadif ya, supaya mereka itu aktif, entah dari kita, baik dari kita KPU, kemudian dari guru-gurunya juga kita libatkan, dan terutama kepada siswanya, karena pada dasarnya mereka, tujuan kita itu adalah mereka. Jadi kita memastikan bagaimana mereka lebih paham dengan menjadikan mereka aktif juga dalam kegiatan generasi demokrasi ini. Nah, kita kembalikan kepada Pak Kasubag nih. Kan tadi sudah Pak Kasubag jelaskan bagaimana antara nilai demokrasi dengan nilai agama itu sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Betul. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Bahkan demokrasi itu hidup di dalam nilai-nilai agama yang kita pegang, Pak ya. Nah, juga sudah dijelaskan tentang mekanisme kegiatan. Menurut Pak Kasubag, bagaimana kita bisa menilai indikator kegiatan ini akan berhasil dari apa yang akan kita lakukan bersama dengan tenaga pendidik, bersama dengan KPU, kemudian terutama dengan siswa-siswanya. Silakan Pak Kasubag. Dalam teori pendidikan itu kan kalau dalam evaluasi atau penilaian tidak cukup kita hanya menilai dari aspek kognitif, aspek pengetahuan saja. Karena memang pendidikan itu tidak hanya transfer pengetahuan. Tapi yang lebih dalam dari pendidikan itu adalah bagaimana satu pembentukan karakter. Seiring dengan visi madrasah itu sesungguhnya terwujudnya generasi yang berkarakter Islam, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada iman dan takwa. Ini visi madrasah. Oleh karena itu, Menteri Agama Republik Indonesia juga sudah meluncing tentang kurikulum berbasis cinta kalau di madrasah. Nah, jangan dipelesetkan. Jadi kurikulum cinta. Makanya agak ini tadi. Cinta ini maksudnya apa? Kurikulum berbasis cinta ini pembelajaran dengan pendekatan cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul, dikenal ada panca cinta dalam kurikulum berbasis cinta itu. Satu cinta pada Allah dan Rasul, kemudian cinta pada diri sendiri dan sesama, kemudian cinta kepada lingkungan,
cinta kepada tanah air dan seterusnya. Gitu. Nah, ini sesungguhnya pendidikan karakter kepada peserta didik. Karena berapa banyak orang dengan dalih agama justru saling caci maki. Iya, betul, Pak. Padahal setidak satu agama pun mengajarkan kita untuk saling bermusuhan. Itu dengan dalih agama. Tidak tanggung-tanggung menghujat orang dengan membawa takbir Allahu Akbar, tapi mencaci maki orang. Betul, ironis kan. Padahal agama mengajarkan kita untuk berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu itu dengan lemah lembut, ya, dengan hikmah dan bukan dengan cara-cara keras. Nah, ini karakter-karakter ini yang kita tanamkan. Kemudian cinta kepada lingkungan. Ya, cinta kepada lingkungan itu yang disebut dengan ekoteologi. Bagaimana termasuk Lombok Timur banjir bandang terjadi itu Pak Kadip, itu karena pembabatan hutan. Sumatera Utara kemarin musibah luar biasa itu karena pembabatan. Karena memang generasi sekarang ini cinta lingkungan itu kurang. Betul. Kemudian yang lebih penting itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah itu hubbul watan minal iman. Malah mencintai tanah air itu adalah parameter keimanan kita, ukuran dari keimanan kita. Ini dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana kita mencintai Islam? Termasuk dengan melaksanakan demokrasi sebagaimana Mestinya, ya. ya. Jangan seperti banyak tulisan Gus Dur itu. Ya, kita ini katanya Gus Dur bukan kata saya. Ya, ini demokrasi seolah-olah kita berdemokrasi, tapi sebetulnya tidak berdemokrasi. Jadi seolah-olah demokrasi. Itu dalam buku demokrasi seolah-olah Gus Dur. Tapi ya terlepas dari itu memang kita harus terus memperbaiki. Kan waktu ini terus berjalan, zaman ini terus berjalan. Maka celaka kita kalau hari ini lebih baik daripada yang besok. Ini kecelakaan bagi kita. Maka kita berharap dengan pendidikan Gendi ini, generasi demokrasi ini, implementasi demokrasi di negara ini, khususnya di Lombok Timur ya, umumnya kita berharap se-Indonesia gitu kan, akan semakin hari semakin baik tentunya. Apa indikatornya? Ya, kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat oleh elit dan untuk elit. Iya, Pak. Kemudian kedaulatan hukum, kemudian kedaulatan ekonomi. Saya pikir itu hal-hal yang ingin kita tanamkan karakter kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita berbicara indikator seperti yang tadi disampaikan, kemudian dengan program apa tadi Pak? Cinta ya? Kurikulum berbasis cinta. Itu tentu kita sudah membayangkan generasi demokrasi yang akan digagas, kemudian siswa-siswa yang nanti akan menjadi pemilih di tahun 2029 sepertinya sudah sangat siap ya, dan sangat matang jika kemudian program ini dapat dijalankan dengan maksimal, tentunya dengan kolaborasi yang mesti solid, kuat dari KPU dan juga Kemenak Kabupaten Lombok Timur. Ya paling tidak gini, kalau tadi disebut tentang pemilu, kita berharap kepada anak-anak kita untuk tidak terlalu cepat dijadikan sebagai objek provokasi. Betul, itu menarik. Biasa kan dalam kampanye itu kan Pak Kadip, ini kan tantangan kita. Kita harap anak-anak kita bisa membaca bahwa ini adalah provokasi gitu. Bisa memfilter dari campaign dari calon yang satu dengan calon yang lain. Kemudian anak-anak kita kan seusia anak madrasah aliyah, kita berharap dia sudah membaca track record dari orang yang akan dipilih. Mau pemilihan apapun, mau pemilihan kadus, kepala desa sampai pilpres, dia harus membaca dengan bijak. Artinya kalau dia tidak mampu itu, maka dia kalahlah dengan sebungkus rokok. Nah, ini kita harapkan Pak Kadip. Siap ya. Jadi ini sebenarnya saya cukup menarik mendengar kata kurikulum cinta itu Pak Kasubag, dan jujur dari tadi mendengar penjelasan Pak Kasubag tentang bagaimana demokrasi hadir dengan agama itu sangat adem sekali Pak, bahwa bagaimana kita mencintai
Tuhan, bagaimana kita mencintai diri sendiri, kemudian bagaimana kita mencintai lingkungan dan terutama mencintai tanah air, itu modal kita Pak ya untuk bisa memberikan yang terbaik tentu saja untuk negara ini. Selain itu juga sebagai modal kita untuk berdemokrasi dengan cara-cara yang baik juga. Dan ini tentu saja untuk teman-teman pemilih di rumah, teman-teman madrasah, sebagai tujuan dari generasi demokrasi ini kita harapkan tertanam di karakter Pak ya, sesuai dengan kurikulum cinta itu. Nah, jadi ini sebenarnya udah dijelaskan dengan sangat baik ya, dengan sangat lengkap tentang bagaimana GENDI antara KPU dengan Kemenak. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini Pak Kadif, Pak Kasubat, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada siswa mungkin dari Pak Kasubag terlebih dahulu terkait dengan program yang sedang kita gagas bersama antara KPU dengan Kemenak? Sifat khianat itu akan memantulkan kezaliman. Sifat jujur akan memantulkan keadilan. Maka saya mengajak pada kita semua, marilah kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi yang diperjualbelikan yang kita harapkan. Karena apa? Negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab pengusaha, tapi tanggung jawab semua elemen bangsa. Jadilah diri kalian, wahai para generasi, sebagai generasi yang mencintai negara kalian, mencintai agama kalian dengan berkarakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk sebuah pesan yang Sangat luar biasa dari Kemenak. Kemudian dari Pak Kadif, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri episode kali ini. Disilahkan Pak Kadif. Iya, sedikit ya. Jadi harapan kita, harapan KPU Kabupaten Lombok Timur, program yang dicanangkan ini harapannya oleh Bapak Ibu pimpinan Kepala Madrasah, khususnya Madrasah Aliyah, ini dapat berkolaborasi nanti dengan cara berpartisipasi dan mengakomodir lah ya, atau mengadopsi buku panduan kurikuler yang sudah kita buat, karena tujuan akhirnya nanti anak-anak kita itu menjadi generasi yang demokratis dan religius ya. Dan terakhir kita pasti sepakat bersama bahwa pemilih-pemilih pula atau generasi muda kita ini adalah penerus-penerus bangsa kita ke depan, menjadi calon pemimpin masa depan, sehingga tanggung jawab kita untuk mengedukasinya itu bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dan saya yakin bahwa teman-teman kepala madrasah ini akan mendukung kegiatan kita. Luar biasa sekali. Tangan sekali lagi ya Pak untuk perbincangan yang sangat luar biasa pada episode kali ini Pak, bersama Pak Kasubag dari Kemenak, kemudian Pak Ketua Divisi dari KPU. Tentu teman pemilih, dari apa yang kita bicarakan di sini, kita belajar bahwa demokrasi itu tidak hanya tentang pemilu, bahwa demokrasi itu adalah tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita diajarkan bermusyawarah, bekerja sama, dan tentu kita menjaga persatuan antar umat beragama, antar masyarakat bernegara. Dan tentu saja kita sangat menyambut ke depannya langkah-langkah yang akan dilakukan KPU bersama dengan Kemenak terkait dengan generasi demokrasi kepada teman-teman pemilih yang ada di rumah. Tentang bagaimana demokrasi itu sangat dekat dengan kita, tentang bagaimana demokrasi itu bisa tumbuh dari cara kita bermusyawarah, cara kita bermasyarakat, dan kita harapkan generasi selanjutnya bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk demokrasi yang sehat, Pak ya. Dan ini
sayang sekali episode pada pagi hari Harus ini berakhir. harus berakhir karena pembicaraannya sangat menarik. Iya. Tapi kami berpesan kepada teman-teman pemilih di rumah untuk dengan antusias menunggu nih gebrakan-gebrakan antara KPU dengan Kemenang terkait dengan kerjasama kita di Iya. bidang generasi demokrasi. Pasti akan ada banyak sekali publikasi yang akan kita lakukan terkait dengan kegiatan apa saja yang kita lakukan, kemudian modul-modul yang telah dirancang itu sedang dipersiapkan sebaik-baiknya ya Pak Kadif, Pak Kasubag. Ya. Baik, oleh karena itu terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir. Eva, terima kasih. Terima kasih untuk teman pemilih di rumah. Nah, karena kita harus mengakhiri episode pada pagi hari ini, pesan kepada teman-teman pemilih di rumah, jangan lupa ikuti KPU Kabupaten Lombok Timur di semua sosial media, di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok untuk mengetahui informasi-informasi seputar pemilu dan pemilihan bersama KPU Kabupaten Lombok Timur. Ya, oleh karena itu kami mohon pamit undur diri. Saya Ikro Alamsyah. Saya Eva. Salam demokrasi. Terima kasih.